Selamat pagi dan apa kabar bagi kita semua? Wah, puji Tuhan, ternyata semuanya memiliki kabar yang luar biasa. Pak Guru sendiri memiliki kabar yang luar biasa sama seperti adik-adik semua. Nah, saat ini Pak Guru akan mengambil absen terlebih dahulu. Angeli Kencem, Vera Lumanau. Oh, ada kabar kenapa tidak hadir? Oh, ada surat keterangan dokter. Ya, saat ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Namun sebelum itu, meminta satu orang siswa untuk menuntun kita dalam doa, serta dengan lagu pujian rohani. Ya, puji Tuhan. Nah, proses pembelajaran kita saat ini telah dibuka dengan doa. Nah, saat ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari beserta tujuannya. Nah, materi yang akan kita pelajari saat ini ialah pak di tengah kemajemukan. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini ialah supaya kita saling menghargai antar umat beragama, bukan hanya mampu menjelaskan atau mendapat ilmu pengetahuan dari apa yang kita pelajari, tetapi kita saat ini memiliki tujuan dalam proses pembelajaran ialah supaya kita mampu menerapkan sikap saling menghargai antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, masyarakat majemuk di sini yang dimaksudkan ialah masyarakat yang memiliki berbagai keragaman atau memiliki berbagai perbedaan, baik itu budaya, ras, suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Nah, itu semualah yang disebut sebagai masyarakat yang majemuk. Nah, Pak Guru mau bertanya pada teman-teman dan kiranya teman-teman boleh menjawab apa yang Pak Guru tanyakan. Nah, di lingkungan teman-teman bergaul, karakter seperti apa saja yang ada di lingkungan teman-teman, agama apa saja, dan lain hal yang menurut teman-teman itu adalah sebuah perbedaan atau sebuah keragaman di lingkungan teman-teman. Nah, seperti itulah yang disebut dengan keragaman. Pasti ketika teman-teman bergaul itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh teman-teman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya dari hal-hal ini kita boleh belajar bahwa kehidupan kekristenan ternyata bukan hidup sendiri, tetapi bahkan dalam lingkungan pun kita hidup bergaul dengan segala keberagaman yang ada. Jadi adik-adik semua, ketika kita mempelajari kekristenan di tengah kemajemukan itu atau pak di tengah kemajemukan itu, kiranya kehidupan kita semakin termotivasi untuk melakukan yang baik atau untuk melakukan yang terbaik di tengah lingkungan kita, untuk menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita semakin termotivasi supaya menghargai orang lain, menghargai agama mereka, menghargai kepercayaan mereka, menghargai segala pendapat mereka, dan menghargai apapun yang mereka lontarkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita. Jadi kita sebagai umat beragama, walaupun memiliki berbagai hal yang berbeda di sekitar kita, tapi kita harus tetap terus hidup berdamai dengan mereka. Jadi mungkin itu pesan dari Pak Guru sebelum kita lebih masuk lebih ke inti pembelajaran kita saat ini. Yang pertama yang akan kita bahas dalam tema kita saat ini ialah Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Nah, berbicara tentang bangsa Indonesia tidak lepas dari berbagai keragaman. Terlebih memiliki 6 agama yang berbeda yang diakui pemerintah. Kemudian memiliki 1.300 lebih suku. Dan dari berbagai suku itu memiliki berbagai-bagai kebudayaan yang ada. Dan kemudian terlebih dari itu, bangsa Indonesia memiliki berbagai pulau. Lebih dari 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ternyata Indonesia itu memiliki berbagai-bagai keragaman yang ada, berbagai-bagai perbedaan yang ada. Tetapi semua hal itu tidak membatasi kita untuk tetap hidup dalam persatuan. Nah, saat ini Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada teman-teman supaya teman-teman mengidentifikasi atau mencari tahu bagaimana kehidupan kekristenan di tengah kemajemukan, bagaimana kehidupan kekristenan di tengah segala perbedaan yang ada. Nah, Pak Guru mau kasih kesempatan kepada teman-teman atau kepada adik-adik sekalian supaya mencari tahu bagaimana kehidupan kekristenan saat ini di tengah kemajemukan yang ada.
Pak Guru kasih batasan pada lingkup Indonesia saja, tidak perlu ke luar-luar daerah, luar-luar negeri. Pak Guru kasih batas ke Indonesia saja, pada lingkup Indonesia. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang Pak Guru memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian, pada adik-adik sekalian, supaya memaparkan hasil identifikasi dari teman-teman. Apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman identifikasi dari kehidupan kekristenan saat ini. Coba teman-teman paparkan satu persatu. Nah, semua yang adik-adik katakan itu tepat. Dimana kehidupan kekristenan saat ini, ada yang kehidupan kekristenannya berdamai dengan agama lain, ada yang kehidupan kekristenannya memiliki konflik dengan agama-agama lain. Tapi hal-hal itu terjadi pada daerah yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di daerah kita sendiri, di kota Manado sendiri, kehidupan kekristenan dengan agama-agama lain itu kelihatannya terjalin dengan baik, atau memiliki toleransi antar umat beragama. Nah, yang adik-adik katakan itu mungkin terjadi di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap terus merangkul orang-orang di sekitar kita supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Kita harus tetap hidup saling menghargai, saling menopang, saling merangkul antar umat beragama, bukan hanya antar umat beragama, tetapi antar budaya, antar segala perbedaan yang ada. Karena itulah tugas kita di tengah, sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang kedua yang akan kita bahas ialah pentingnya PAK dalam masyarakat yang majemuk. Yang pertama, sebagai pendidikan religius. Nah, PAK menjadi sarana pendidikan religius di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam hal ini kita boleh perhatikan bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, bukan hanya untuk kita. Ketika kita mempelajari tentang kekristenan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang disebut sebagai pendidikan religius, bukan hanya bagi pribadi, meningkatkan kesadaran. Nah, dalam hal ini masyarakat majemuk pun berperan untuk meningkatkan kesadaran, untuk peduli bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Nah, dalam hari ini ternyata adik-adik kita diajarkan untuk sadar, untuk saling membantu orang lain, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Karena kekristenan dalam masyarakat majemuk itu bukan hanya berdiri sendiri, tetapi kekristenan dalam masyarakat majemuk ialah kekristenan yang saling menopang satu dengan yang lain, bukan hanya antar sesama agama, tetapi juga terhadap agama-agama lain yang ada di sekitarnya kita. Nah, dan yang ketiga yang kita bahas dalam pentingnya PAK dalam masyarakat majemuk ialah menyatakan sebuah keragaman. Nah, dalam hal ini kita boleh melihat ternyata PAK dalam masyarakat majemuk adalah sebuah keragaman, di mana cara mendidik kekristenan dan cara mendidik dari agama-agama lain berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan keberagaman. Oleh karena itu, mari kita tetap pertahankan keberagaman ini, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling membangun satu dengan yang lain. Karena kita adalah bangsa yang besar, yang dipimpin oleh pemimpin yang kita percayai ialah pemimpin yang berhikmat. PAK adalah sebuah keberagaman dalam pendidikan beragama, karena PAK bukan hanya sekedar sebuah pendidikan, tetapi juga tentang cara membina supaya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, pentingnya PAK dalam masyarakat majemuk ialah sebagai sarana bersosial. Dalam hal ini ialah menjadi wadah untuk saling berbagi, saling memahami satu dengan yang lain. Nah, dari sini kita boleh belajar ternyata PAK itu bukan berdiri sendiri, tetapi PAK itu berdiri dengan agama-agama lain. Jadi PAK menjadi sarana bersosial, di mana kita boleh saling berbagi satu dengan yang lain, saling bertukar pendapat, tetapi bukan pendapat untuk saling menjatuhkan, tapi pendapat untuk saling membangun antar umat beragama.
Nah, yang berikutnya yang kita pelajari ialah landasan Alkitabiah tentang kemajemukan agama. Nah, jika kita berbicara tentang landasan Alkitabiah, kita akan belajar pertama dari Abraham. Ketika Abraham dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, ada beberapa tempat yang ia singgahi, di mana tempat-tempat itu memiliki sembahannya sendiri. Tetapi Abraham bergaul hanya sebatas pergaulan insani, bukan pergaulan imani. Nah, dalam hal ini kita lihat ternyata kehidupan kekristenan bukan hanya bergaul pada sesama Kristen saja, tetapi kehidupan kekristenan harus bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pastinya juga adik-adik ketika bergaul bukan hanya agama Kristen saja di tempat pergaulan adik-adik, tetapi ada juga agama-agama lain. Nah, dalam hal ini ketika kita bergaul dengan mereka, kita hanya bergaul sebatas pergaulan insani, artinya bergaul sebatas teman saja dan hanya sekedar tahu saja tentang agama mereka. Tetapi untuk mempercayai apa yang mereka pegang, itu sudah pada batas imani. Oleh karena itu, ketika kita berteman atau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus memegang teguh apa yang ada pada kita. Jika kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus, kita akan tetap terus percaya. Tetapi jangan lupa untuk tetap terus bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya, dia berjalan dan memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang yang sudah percaya. Dalam perjalanan pemberitaan Injil Rasul Paulus, ia bertemu dengan berbagai jenis karakter, berbagai jenis suku, berbagai ras, dan budaya yang berbeda-beda. Tapi hal ini bukan menjadi halangan, bukan menjadi batasan bagi dia untuk tidak memberitakan Injil kepada mereka, untuk tidak bergaul dengan mereka. Tetapi bagi Paulus, ini adalah sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil bagi mereka, serta memberikan pergaulan yang baik dengan mereka. Jadi dalam hal ini, dari dua tokoh ini kita boleh belajar ternyata kemajemukan bukan hanya ada pada sekarang ini, tetapi sudah ada pada zaman perjanjian lama, zaman Rasul Paulus, bahkan sampai sekarang ini. Dan dari kedua tokoh ini kita belajar ternyata ketika kita bergaul, ketika kita hidup di lingkungan masyarakat, bukan hanya kekristenan saja yang ada, tetapi ada juga agama-agama lain. Dan dari kedua tokoh ini kita boleh belajar untuk saling menghormati antara satu dan dengan yang lain. Yang berikutnya yang akan kita pelajari ialah tujuan PAK dalam masyarakat majemuk. Nah, tujuan PAK memiliki tujuannya sendiri, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Tetapi tujuan utama PAK ialah untuk membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan PAK itu seperti mendewasakan kerohanian, memberikan perkembangan. Nah, kehidupan kekristenan itu bukan hanya stuck atau diam di tempat saja. Pasti adik-adik sendiri tidak mau selalu duduk di bangku SMA ini. Pastinya adik-adik ingin berkembang atau ingin maju. Nah, kehidupan kekristenan harus seperti itu. Itulah tujuan PAK dalam masyarakat majemuk. Nah, ketika adik-adik berkembang, kiranya adik-adik berusaha mewujudkan tujuan pendidikan agama Kristen, yaitu berkembang serta memberi dampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang ketiga ialah memberikan pemahaman. Nah, dalam hal ini memberikan pemahaman tentang siapa dan apa sebenarnya kita. Maksudnya di sini ialah kita sebagai orang Kristen, dan apa kita ialah alat-alatnya Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam masyarakat majemuk, mari kita memberikan pemahaman bagi mereka bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya sekedar kehidupan menjalani hidup seperti biasa saja, makan, minum, tidur, kerja, seperti itu setiap hari, tetapi memberikan pemahaman bahwa kehidupan kekristenan itu ialah kehidupan yang harus memberi dampak terhadap orang lain. Dan berikutnya, dan yang terakhir yang kita
akan pelajari ialah tentang tantangan PAK dalam menghadapi kemajemukan. Di sini ada beberapa tantangan yang akan dihadapi PAK, yaitu fanatisme dalam masyarakat. Nah, fanatisme di sini sangat mempengaruhi PAK dalam masyarakat majemuk, di mana banyak orang yang tidak menerima setiap pendidikan atau setiap kekristenan yang kita beritakan bagi orang lain, sehingga kekristenan dalam perkembangannya agak sedikit terhambat. Tetapi itu tidak akan menyurutkan iman percaya kita untuk tetap terus semakin maju, semakin berkembang, dan tetap terus hidup bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, tantangan selanjutnya ialah tidak adanya kebebasan beragama. Nah, mungkin di daerah kita saat ini kita bebas untuk beragama, tetapi tidak dipungkiri di daerah-daerah lain, di wilayah-wilayah lain, bahkan di negara-negara lain membatasi masyarakatnya untuk tidak beragama. Jadi hal ini menjadi tantangan dalam pendidikan agama Kristen ketika hendak menjalankan tugas dan tujuannya, karena pembatasan atau tidak adanya kebebasan dalam beragama, maka PAK tidak berjalan pada wilayah itu, atau PAK tidak berkembang pada wilayah itu. Memang mungkin pendidikan agama Kristen berlangsung, tetapi hanya sebatas di dalam keluarganya saja. Dan yang berikutnya, tantangan PAK dalam menghadapi kemajemukan ialah kurangnya komunikasi antar umat beragama. Nah, ini mungkin berhubungan dengan fanatisme dalam masyarakat, di mana karena mungkin bencinya agama itu terhadap agama lain, maka komunikasi pun tidak terjalin dalam kehidupan beragama. Dan inilah yang memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat, akan terlebih di tengah umat beragama. Dan yang berikutnya ialah kehidupan kekristenan yang belum menjadi teladan. Nah, mungkin ini lebih masuk ke dalam pribadi kita masing-masing. Mungkin adik-adik saat ini jika ditanyai satu-satu, rajin beribadah, rajin berdoa, dan sebagainya, pasti ada yang mengatakan, iya, saya selalu melakukannya. Tetapi apakah ketika kita merefleksikannya dalam kehidupan kita setiap hari, sudah sesuai atau sudah seturut dengan apa yang kita pelajari atau apa yang kita renungkan setiap hari? Tentunya seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan inilah yang menjadi tantangan PAK di tengah-tengah masyarakat majemuk. Kita dilihat orang atau kita dinilai orang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Kita berdoa, kita rajin beribadah, tetapi ketika kita merefleksikannya belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kesimpulannya, jadi pada dasarnya kehidupan masyarakat adalah kehidupan yang majemuk, atau dapat dikatakan sebagai kehidupan yang tidak lepas dari berbagai keberagaman dan perbedaan yang ada. PAK dituntun agar mampu berbaur di tengah segala keberagaman, karena PAK pada hakikatnya bukan semata-mata mengacu pada pendidikan saja, melainkan juga pada praktek hidup yang bukan hanya dapat dilihat pada lingkungan yang kecil, tetapi juga pada lingkup yang lebih besar. Kiranya ketika kita mempelajari ini, kita bukan hanya sekedar mendapat pengetahuan saja, tetapi kiranya kita dapat menerapkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kehidupan orang Kristen bukan hanya hidup pada sesama orang Kristen saja, tetapi kehidupan kekristenan memiliki berbagai macam keberagaman yang selalu mendampingi kita, dan itu mengajarkan bagi kita supaya kita tetap hidup saling menghargai, menghormati antar umat beragama ataupun antar segala perbedaan yang ada. Dan sampai di situ pembelajaran kita, dan saat ini kita akan menutup kelas kita. Dimintakan oleh seorang siswa untuk menyanyi kemudian berdoa. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa pada hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.